Nyonya Lena, seperti ini. Nona Melody mengalami pendarahan internal yang serius dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Inilah yang dikatakan dokter senior Edi. Seorang pria dengan cepat melapor. Dokter senior Edi? Dari rumah sakit rakyat. Wanita itu tahu bahwa dokter senior Edi adalah dokter terkenal di rumah sakit rakyat. Wajahnya jadi tenang dan dia bertanya. Bagaimana kabar Melody? Ini. Cepat katakan. Di sebelahnya, pria yang melapor itu tiba-tiba mengerutkan kening. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, itu membawa keagungan seorang atasan. Nona Melody terluka terlalu parah. Patah tulang menusuk paru-parunya dan dia tidak bisa bergerak. Sebelumnya, dia juga berhenti bernapas. Pria itu buru-buru berkata. Berhenti bernapas? Ethan. Ayah Melody dan Lena, ibu Melody. Itu berkeringat dingin dan dengan cepat berlari. Kemudian mereka melihat bahwa Jensen sedang menusukkan jarum pada gadis muda itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika sesuatu terjadi pada Melody, saya ingin keluarga Anda membayar harganya. Ketika Lena melihat seorang pemuda menusukkan jarum pada putrinya, ia sesak napas dan tiba-tiba mendorong Jensen. Jensen mengerutkan keningnya. Kata-kata wanita ini sangat menjengkelkan, tapi untungnya, gadis itu benar-benar diselamatkan. Dia hanya perlu bertahan selama 3 jam dan perlahan memulihkan diri. Selanjutnya mereka bertanya kepada dokter senior Edi. Dokter senior Edi, bagaimana kabar putriku sekarang? Ethan bertanya. Seharusnya sekarang sudah diselamatkan, tapi masa bahaya belum berlalu, harus hati-hati. Jawab dokter senior Edi kemudian melirik Jensen. Terus kenapa belum dikirim ke rumah sakit? Apa yang kamu tunggu? Grup Dorchane membayar begitu banyak pajak setiap tahun, apakah itu sia-sia? Hati wanita itu sakit melihat putrinya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sudah kubilang, putriku sebaiknya baik-baik saja, kalau tidak, aku ingin kalian semua masuk penjara. Dia sesak napas, dan dia kehabisan kata-kata. Dokter senior Edi sedikit mengernyit, tetapi dia bisa memahami suasana hati keluarga itu. Alasan mengapa ia tidak segera mengirim ambulans adalah karena ia takut kejadian sebelumnya terulang lagi, jadi ia ingin menunggu Jensen untuk memastikannya sendiri. Juga, siapa pemuda ini, mengapa dia memindahkan Melody, dan jarum apa ini? Itu membahayakan Melody. Tolong tarik itu keluar untukku. Wanita itu menatap Jensen lagi dan melihat kartu dada di dada Jensen, ternyata itu adalah karyawan kecil dari cabang grup Dorchane. Hanya orang miskin, dasar sampah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyentuh putriku? Cukup. Saat ini, dokter senior Edi tidak bisa menahannya sepenuhnya dan berkata dengan marah. Nyonya Lena, jika bukan karena pemuda ini, Nona Melody pasti sudah lama mati. Sebelumnya, paru-paru Nona Melody tertusuk oleh tulang yang patah dan mengalami pendarahan hebat. Bahkan jika dia dikirim ke rumah sakit untuk operasi, peluang penyelamatan hanya 30%. Pemuda itulah yang menyelamatkan nyawa. Pemuda itu tidak berbicara, jadi Nyonya Lena berbicara dengan keras. Ini terlalu tidak sopan. Wajah wanita itu berubah, tapi ia tidak percaya jika Jensen bisa menyelamatkan orang. Dia ingin memarahi lagi, tetapi Ethan di sebelahnya berkata dengan ringan. Baiklah, menyelamatkan orang itu penting. Kemudian, ia berkata pada Jensen, terima kasih atas bantuanmu. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda 3 juta sebagai hadiah. Dia juga tidak percaya jika pemuda belaka bisa menyelamatkan Melody. Hanya karena kebaikannya dia membuka mulutnya. Jensen mencibir dan berbalik pergi. Dia tidak menyelamatkan orang demi uang, tetapi untuk misi penyembuhan dan kemanusiaan. Ketika Dr. Edi melihat bahwa Jensen tidak tergerak dengan uang, rasa hormat bangkit dengan tenang di dalam hatinya. 3 juta. Pemuda ini sebenarnya acuh tak acuh. Orang-orang di sekitarnya juga memandangnya dengan kagum. Mereka telah menyaksikan pemuda itu menyelamatkan nyawa sebelumnya. Apalagi pemuda itu sendiri terluka, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya. Orang seperti itu adalah penyembuh sejati. Sungguh arogan. Lena sudah dalam suasana hati yang buruk, dan ketika ia melihat Jensen mengabaikannya, ia tidak percaya bahwa pemuda ini tidak bisa menyelesaikan masalah dengan uang. Dia berkata dengan marah, 5 juta. Jensen seolah-olah tidak mendengarnya.
Sedikit mempunyai prinsip, 10 juta. Wanita bangsawan itu berteriak lagi. 10 juta. Ini adalah uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang dalam hidup mereka. Langkah Jensen akhirnya berhenti, menyebabkan wajah wanita bangsawan itu penuh dengan penghinaan. Dia tahu bahwa uang itu maha kuasa dalam masyarakat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu dari atas, tapi Jensen juga berbicara. Jarum perak itu tidak boleh dicabut dalam waktu 3 jam, jika tidak, nyawa gadis ini akan dalam situasi bahaya. Setelah kata-kata itu terucap, Jensen mengambil sepedanya dan mengoesnya di pinggir jalan dan berkata sambil berjalan. Tentu saja, jika kamu ingin memberikan uang, maka ganti rugi padaku atas kerusakan sepedaku. Putri Anda menabrak sepedaku. Seluruh orang di jalan tiba-tiba terdiam, dan hati banyak orang sepertinya dipukul oleh sesuatu. 10 juta tidak mau, hanya ganti sepeda rusak. Wanita itu sepertinya telah ditampar dengan keras. Dalam masyarakat ini, uang tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Kamu sombong kentut, hanya pegawai cabang perusahaan Dorchane. Benar, aku menunggumu datang untuk memohon padaku. Wanita itu selalu menjadi manusia yang sombong. Kapan dia terhina seperti ini? Selain itu, dia adalah pegawai perusahaan cabang Dorchane. Dia adalah bos perusahaan Dorchane Group pusat yang bertemu dengannya. Itu seperti seorang pelayan bertemu dengan majikan. Baiklah, segera dikirim ke rumah sakit. Ethan itu melambaikan tangannya, tapi matanya juga menatap Jensen yang menghilang, merasa sangat aneh. Cepat, kirim ke mobil, kalian semua tidak berguna, dan jarum yang berantakan itu, tarik semua keluar untukku. Wanita itu kembali memarahi para perawat. Di sisi lain, Jensen pergi dengan sepeda rusaknya. Dia berlumuran darah, yang juga menyebabkan orang yang lewat menatapnya dengan aneh. Sepeda tua ini sangat tahan terhadap tabrakan. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menatap dirinya sendiri. Dia berlumuran darah. Jika dia kembali seperti ini, dia akan dimarahi. Sekarang ingatannya telah kembali, dia tidak terlalu peduli dengan uang dan hal-hal lain. Setelah kembali ke rumah, Jensen baru saja membuka pintu saat mendengar ibu mertuanya mengobrol dengan seseorang. Aku benar-benar iri pada menantu Bibi Uni. Ketika mereka menikah, dia memberikan hadiah sebesar 990.000 yuan. Belum lagi, upacara pernikahannya juga sangat mewah. Tidak seperti menantu saya, sayangnya, saya tidak mendapatkan sepeser pun uang hadiah, tetapi saya sebagai keluarga Lawrence malah membayarnya. Itu adalah suara ibu mertua Mei. Lalu terdengar suara 3 bibi-bibi dan 6 nenek-nenek sedang bergosip. Secara umum, menantu mereka sangat baik, menyebabkan Mei merasa iri. Saya kembali. Jensen mendorong pintu dan masuk, kemudian berjalan menuju lantai 2. Mei dan yang lainnya terkejut. Karena Jensen berlumuran darah, mungkinkah ia sedang bertarung dengan seseorang? Jensen, ada apa dengan MU? Meski Mei tidak menyukai Jensen, tapi ia tetap bertanya. Jensen tidak menjawabnya. Sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Dia hanya ingin mandi sebentar dan mengingat kenangan masa lalunya. Kamu berhenti. Melihat Jensen mengabaikannya, Mei menampar meja dan berdiri. Jensen seketika berhenti berjalan. Meskipun sikap Mei sangat tidak menyenangkan, dia tahu bahwa keluarga Mei telah menyelamatkan nyawa ayahnya saat itu. Dan istrinya Elena juga menyelamatkan nyawanya. Ayahnya mengajarinya sejak usia muda bahwa balas dendam harus dibalas dan kebaikan harus dikembalikan. Jadi seorang ibu yang mengomel, tidak perlu terlalu peduli. Aku tertabrak mobil, tapi tidak ada yang serius. Aku akan naik dan mandi. Jensen menjelaskan. Mei dan yang lainnya semua tercengang, tapi melihat Jensen sepertinya baik-baik saja, Mei terlalu malas untuk memperhatikannya. Sebaliknya, dia bergumam dengan suara rendah. Kenapa kamu tidak terbunuh? Akan lebih baik jika tertabrak sampai mati. Elena juga bisa menikah lagi. Dia dirangsang oleh 3 bibi dan 6 neneknya sebelumnya, dan hatinya masam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata marah, sementara 3 bibi dan 6 nenek di samping diam tertawa. Mereka juga bersimpati pada Elena. Sejak kecil, dia telah menjadi kecantikan, keluarga terpandang, dan pejabat publik. Mengapa dia menikah dengan pecundang seperti itu?